Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Rikawati SPD. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik yaitu melakukan wawancara dan menuliskan laporan, serta menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Teman-teman sekalian, silakan untuk menyiapkan alat tulisnya seperti pulpen atau buku catatan, dan jangan lupa mencatat hal-hal penting pada pembelajaran kita hari ini. Tak lupa pula teman-teman silakan untuk mengisi link absensi yang telah Ibu tautkan pada channel YouTube ini. Silakan diisi teman-teman, dan semoga saja pembelajaran hari ini teman-teman bisa mengikuti dengan senang, dengan tenang, dan bisa memberi manfaat untuk teman-teman sekalian. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Amin Mo Sangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara atau YPUN. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat pertama melakukan wawancara dan menuliskan laporan, kedua menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Jadi adik Simba ini adalah singkatan dari apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita masuk pada kegiatan menulis. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik seharian atau berada di daerah yang belum ada listrik? Tuliskan pengalaman kalian tersebut dalam 2 atau 3 paragraf. Tulislah dengan struktur kalimat yang baik. Gunakan pengetahuan kebahasaan yang kalian dapat dari materi ini. Ceritakan misalnya seperti apa yang kalian lakukan jika hari panas sekali. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, apa yang kalian lakukan jika hari panas sekali? Itu tergantung dari teman-teman sekalian yang dilakukan pada saat jika hari panas sekali. Semisal mungkin ada yang pergi membeli es karena cuaca yang panas sangat cocok jika kita meminum minuman yang dingin. Untuk pertanyaan kedua, apa yang kalian pakai untuk penerangan pada malam hari? Nah, untuk pertanyaan kedua ini biasa pada saat kita gunakan penerangan pada malam hari jika terjadi pemadaman listrik atau di suatu tempat tersebut tidak ada listrik, maka biasanya kita menggunakan lilin. Jadi pencahayaan yang kita gunakan biasanya menggunakan lilin yang dibakar. Pertanyaan ketiga, apa yang kalian rasakan saat itu? Apakah bosan, marah, atau takut? Jadi ini untuk pertanyaan ketiga disesuaikan lagi apakah teman-teman merasakan hal yang bosan jika tidak ada listrik atau mungkin
teman-teman marah karena listrik tidak ada ataupun mungkin merasa ketakutan karena listrik tidak ada, eh, selanjutnya tulislah secara jelas semua yang kalian lakukan. Lihat, dengar, dan rasakan melalui indera kalian, sehingga orang lain yang membaca dapat membayangkan dan seolah-olah dapat merasakannya pula. Paragraf seperti ini disebut paragraf deskripsi. Jadi teman-teman silakan menulis paragraf deskripsi yang berdasarkan dari 3 pertanyaan tadi. Jadi teman-teman entah itu mendeskripsikan perasaan kalian, mendeskripsikan penggunaan listrik apa saja jika di malam hari. Pokoknya untuk pembuatan paragraf deskripsi itu teman-teman menulis secara rinci dari awal sampai akhir yang teman-teman lakukan jika tidak ada yang namanya listrik. Sekarang kita masuk pada bagian jurnal membaca. Bacalah buku atau tulisan di majalah, koran, atau di internet yang menceritakan perjalanan atau kendaraan. Buku berikut ini dapat kalian jadikan pilihan. Di situ ada yang pertama, buku yang berjudul Dunia Tanpa Roda. Buku ini karya dari Ani Wijaya dan Rama Indra. Jadi, teman-teman, kalian juga dapat memindai gambar berikut ini untuk membaca buku yang berjudul Dunia Tanpa Roda. Di situ Ibu sudah tampilkan ada kode QR yang bisa di-scan melalui HP teman-teman. Silakan di-scan di situ. Setelah di-scan, maka akan muncul otomatis cerita dari buku yang berjudul Dunia Tanpa Roda. Dan yang kedua ada buku bacaan lagi yang berjudul Sampai di Mana, karya Novita Elisa Fahmi. Kalian juga dapat memindai gambar berikut untuk membaca cerita yang berjudul Sampai di Mana. Jadi di sini Ibu sudah tampilkan kode QR mengenai buku yang berjudul Sampai di Mana. Jadi tugas teman-teman sekalian tinggal men-scan saja kode QR yang telah Ibu tampilkan. Silahkan di-scan melalui HP, maka setelah itu akan otomatis muncul buku yang berjudul Sampai di Mana. Jadi silakan teman-teman untuk dibaca bukunya agar bisa masuk daftar atau list di buku jurnal bacaan kalian. Kita lanjut pada kegiatan bahas bahasa. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara 2 orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang menjawab pertanyaan. Untuk dapat mewawancarai dengan baik, kalian harus berlatih. Berikut ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jadi untuk wawancara ini pasti teman-teman sekalian sudah pernah menonton televisi yang dimana biasanya pada saat ada berita, entah itu berita yang melaporkan suatu kejadian atau berita yang melaporkan kondisi lalu lintas, biasanya di situ ada yang namanya orang yang mewawancarai atau biasa disebut dengan wartawan. Nah,
Biasanya orang yang mewawancara ini untuk menggali informasi lebih banyak, ia melakukan atau mengajukan pertanyaan kepada masyarakat sekitar. Nah, orang yang ditanya itu biasa disebut narasumber. Narasumber seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah orang yang menjawab pertanyaan dari orang yang mewawancarai. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau persiapan yang perlu diperhatikan pada saat melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji bertemu dengan narasumber. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Yang keempat, siapkan kamera jika ada. Jadi, untuk melakukan yang namanya wawancara, kita harus menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Jadi sebelum membuat daftar pertanyaan, pewawancara harus mengetahui dulu informasi apa yang akan ia gali atau informasi apa yang ia ingin pertanyakan kepada narasumber. Kemudian, informasi yang perlu dicatat yang pertama yaitu jawaban yang sesuai dengan daftar pertanyaan. Jadi, informasi yang perlu dicatat biasanya yaitu jawaban yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, identitas narasumber. Jadi, untuk informasi yang perlu dicatat juga selain jawaban yang sesuai dengan daftar pertanyaan, ada juga yaitu identitas narasumber. Jadi, narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan kita tadi, kita perlu mencatat nama, tempat tinggal, atau eh, nama lengkap maupun lingkungan ia tinggal. Yang ketiga, tanggal wawancara diadakan. Jadi, untuk tanggal wawancara pada saat dilakukan itu harus dicatat. Kemudian, agar siap dan percaya diri, pertama yang harus dilakukan yaitu pelajari semua tentang narasumber. Jadi, hal yang perlu dilakukan agar percaya diri pada saat kita mewawancarai narasumber adalah harus mengetahui semua tentang narasumber, entah itu latar belakang pendidikannya, ataupun hal-hal baik yang berkaitan dengan narasumber yang ingin kita wawancarai. Kedua, kuasai daftar pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan yang telah dibuat di awal tadi, kita harus kuasai. Jadi tidak ada yang namanya atau istilahnya terbata-bata pada saat bertanya kepada narasumber. Ketiga, berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebenarnya. Selanjutnya, sikap saat melakukan wawancara. Yang pertama, bersikap sopan dan menghormati narasumber. Jadi, hal yang perlu kita lakukan atau sikap yang harus kita tunjukkan pada saat melakukan wawancara yaitu harus bersikap sopan dan menghormati narasumber. Kedua, menyapa dengan sapaan yang sesuai. Misalnya Bapak, Ibu, Kakak, dan lainnya. Yang ketiga, berbicara dengan tenang. Dan yang keempat, berbahasa Indonesia yang baik
singkat, dan jelas. Kemudian, cara berbicara. Yang pertama, nada suara jangan terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Jadi pada saat melakukan wawancara, kita tidak boleh bersuara terlalu keras karena bisa saja yang kita wawancarai merasa tersinggung dengan nada suara kita, dan juga tidak terlalu pelan atau suara kita jangan terlalu pelan karena itu bisa menyebabkan narasumber tidak bisa mendengar pertanyaan yang kita ajukan. Kedua, gunakan intonasi yang sopan. Jadi, nada bicara pada saat kita melakukan wawancara kepada narasumber harus menggunakan intonasi yang sopan. Ketiga, ucapkan pertanyaan dengan jelas agar pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber gampang dimengerti dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, bahasa tubuh dan penampilan. Pertama, berdirilah atau duduklah dengan tegak. Yang kedua, tetaplah narasumber saat berbicara. Jadi, pada saat kita mewawancarai narasumber, alangkah lebih baiknya bahasa tubuh yang kita tampilkan yaitu dengan menatap narasumber. Tatap mata narasumber secara wajar. Ketiga, gunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu. Dan yang keempat, berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Jadi, pada saat kita melakukan wawancara, diperhatikan juga penampilannya yaitu dengan menggunakan pakaian yang sopan dan pakaian yang rapi. Selanjutnya, isi laporan hasil wawancara. Pertama, yaitu ada informasi nama narasumber. Jadi, untuk isi laporan dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, yaitu harus ada informasi nama dari narasumber yang telah kita wawancarai. Yang kedua, nama pewawancara. Yang ketiga, tanggal wawancara. Keempat, foto. Jadi harus ada bukti foto pada saat kita melakukan wawancara pada narasumber. Untuk foto ini bisa dijadikan opsi ya, bisa juga ada, bisa juga tidak ada. Dan yang kelima, jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara. Sekarang kita lanjut pada kegiatan menulis. Lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian yang ingin kalian ketahui pengalamannya. Kalian boleh menjadikan petugas pos, teman yang pernah memenangi lomba membaca puisi, atau seorang kakak yang jago berenang sebagai narasumber. Ikuti langkah-langkah persiapan wawancara. Persiapkan daftar pertanyaan seperti di bawah ini. Setelah kalian melakukan wawancara, tuliskanlah hasilnya berupa laporan wawancara. Jadi silakan dilihat di situ ada contoh laporan wawancara. Di situ ada nama, ada kelas, sekolah, dan tanggal. Nah, pada saat melakukan wawancara, di bagian perkenalan yaitu mengucapkan salam, entah itu Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore. Kemudian memperkenalkan nama sendiri.
Jadi di sini untuk bagian perkenalan itu kita memperkenalkan nama kita sendiri. Lanjut, terus di situ ada keterangan saya bersekolah di. Jadi ini disesuaikan lagi teman-teman bersekolah di mana dan kelas. Oke. Selanjutnya setelah melakukan perkenalan, teman-teman bisa menyampaikan tujuan melakukan wawancara. Yaitu di situ sudah ada contohnya, saya ingin mewawancarai Bapak atau Ibu tentang titik-titik. Jadi tentang ini alasan kenapa kalian ingin mewawancarai seseorang. Kemudian karena titik-titik. Jadi karenanya ini tujuan yang ingin didapat setelah melakukan wawancara. Setelah melakukan perkenalan dan menyampaikan tujuan melakukan wawancara, selanjutnya yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan wawancara yaitu menyampaikan pertanyaan. Setelah menyampaikan pertanyaan, jangan lupa juga untuk mencatat jawaban dari narasumber yang kita wawancarai tadi. Kemudian setelah mencatat jawaban narasumber tadi, kita sampaikan pertanyaan selanjutnya lagi. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencatat setiap jawaban dari narasumber. Jadi ini untuk pertanyaannya bisa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dari orang yang melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan sesi pertanyaan terhadap narasumber, kemudian pewawancara akan menyampaikan kesimpulan. Seperti di situ sudah ada contoh redaksi kalimatnya. Wah, menarik untuk mengetahui titik-titik. Jadi itu dilanjutkan dengan kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber. Kemudian setelah melakukan kesimpulan, kita sebagai pewawancara jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam penutup kepada narasumber. Seperti di situ sudah contohnya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak atau Ibu atau Kakak untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, wassalamualaikum. Jadi dalam kegiatan ini kalian belajar melakukan wawancara serta menuliskan laporan dari hasil wawancara. Sekarang kita lanjut pada kegiatan membaca. Bacalah dengan baik teks berikut ini, lalu ceritakan kembali dengan kalimat kalian sendiri. Di situ ada cerita yang berjudul Tepuk Bulu. Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi, selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi. Dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Bulu tangkis yang juga disebut badminton termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Dalam pertandingan percobaan di Olimpiade Munich, Jerman pada 1972,
Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas melalui pemainnya, Rudi Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu, Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Total ada 19 medali yang terkumpul dari pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Bulu tangkis sendiri adalah cabang olahraga yang berusia sangat lama. Dulunya, alat untuk bermain bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana sebagai raketnya dan buntalan wol sebagai bolanya. Lama-lama, permainan bulu tangkis dikenal banyak orang. Tongkat pemukul diganti raket yang lebih modern. Bola wol diganti bola dari bulu yang disebut cork. Tata cara memainkannya pun dirumuskan agar seragam. Olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Kita lanjut pada kegiatan bahas bahasa. Majas personifikasi. Majas adalah cara penyampaian melalui kiasan. Sedangkan personifikasi artinya diumpamakan seperti manusia. Jadi, majas personifikasi adalah jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Pada teks tepuk bulu, terdapat beberapa kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Dapatkah kalian menemukannya? Dan salin di buku tulis kalian. Jadi sekarang tugas kita teman-teman yaitu mencari kalimat yang mengandung unsur majas personifikasi. Kita cari pada cerita atau teks yang berjudul Tepuk Bulu tadi. Silakan dibaca ulang teman-teman dan silakan dicatat majas personifikasi yang teman-teman dapatkan melalui teks tepuk bulu tersebut. Sekarang silakan diperhatikan dengan baik teman-teman. Di sini sudah ada 2 contoh kalimat yang menggunakan majas personifikasi dari teks yang berjudul Tepak Bulu tadi. Yang pertama di situ untuk kalimat majas personifikasinya adalah badminton tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, majas personifikasi adalah majas yang dimana kalimat atau benda mati diumpamakan seperti manusia atau seperti makhluk hidup. Nah, untuk nomor 2, olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Nah, untuk kalimat nomor 2 ini termasuk kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Di sini Ibu akan menampilkan 5 kalimat yang menggunakan majas personifikasi dalam teks tepuk bulu. Sebelumnya tadi sudah ada jawabannya, ada 2 kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Dan sekarang Ibu akan menampilkan 5 kalimat yang menggunakan majas personifikasi dalam teks tepuk bulu. Yang pertama, Indonesia masih merajai dunia olahraga badminton. Jadi bisa dilihat di situ kata yang merujuk pada majas personifikasi adalah
Indonesia masih merajai. Merajai. Kata merajai ini biasa digunakan untuk manusia ya, tetapi untuk kalimat nomor 1 ini digunakan untuk nama suatu negara. Nomor 2, dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Jadi bisa dilihat dengan jelas majas personifikasi yang digunakan pada teks nomor 2 adalah kata mengingat. Nah, mengingat ini bisa diketahui sendiri itu merupakan sifat makhluk hidup atau sifat manusia. Sedangkan untuk kalimat nomor 2 ini, kata mengingat disandingkan dengan yang bukan manusia, yang tidak ada wujudnya, itu dunia. Ketiga, bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Yang nomor 4, olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Bisa dilihat dengan jelas di situ majas personifikasinya pada kalimat nomor 4 yaitu meniti tangga. Nomor 5, sejak itu Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan bulu tangkis tingkat dunia. Jadi di situ bisa dilihat juga majas personifikasi dalam kalimat nomor 5 yaitu penggunaan kata bersemangat. Sekarang kita masuk pada kegiatan menulis. Pengalaman menonton bulu tangkis. Buatlah karangan sebanyak 3 paragraf tentang pengalaman menonton bulu tangkis. Jadi teman-teman silakan membuat karangan mengenai pengalaman kalian menonton bulu tangkis. Sudah pasti teman-teman sudah pernah menonton bulu tangkis entah itu melalui lomba antar kampung ataupun melalui televisi, siaran televisi ya. Kemudian tulislah di buku kalian. Jika kalian belum pernah menonton permainan bulu tangkis, kalian boleh menulis pengalaman menonton olahraga lain. Jadi, jika masih ada teman-teman yang belum pernah menonton lomba bulu tangkis atau permainan bulu tangkis, teman-teman bisa menulis pengalaman menonton olahraga lain. Entah itu permainan sepak bola, permainan bola voli, ataupun olahraga lainnya. Untuk memandu kalian, jawablah pertanyaan dengan semua kata tanya, yaitu kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini merupakan singkatan dari adik Simba yang Ibu sudah jelaskan di awal pertemuan tadi. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Apa? Di situ sudah ada pertanyaannya. Sebutkan kegiatan yang akan kalian ceritakan yaitu pengalaman menonton bulu tangkis. Kedua, siapa? Kalian dapat menjelaskan siapa pemainnya, pemenangnya, atau dengan siapa kalian menontonnya. Tahukah kalian, supaya praktis, terkadang orang menyebut semua kata tanya sebagai istilah adik Simba atau asdikamba. Ya, adik Simba apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu di mana. Jadi di sini teman-teman silahkan jelaskan tempat pertandingan dan tempat kalian menonton. Misalnya di sekolah, di lapangan, atau di televisi. Yang keempat, kapan.
Jadi di sini teman-teman harus menjelaskan waktu kalian menonton permainan bulu tangkis tersebut, entah kemarin, mungkin atau kemarin siang, atau pukul 4. Yang jelasnya untuk kapan ini menjelaskan waktu pada saat kalian menonton permainan bulu tangkis ataupun olahraga yang lain. Yang kelima, mengapa? Jadi di situ sudah ada penjelasannya. Jelaskan dalam rangka apa kegiatan tersebut, misalnya pertandingan antar sekolah, lomba 17, kejuaraan dunia, atau latihan saja. Jadi untuk teman-teman pada saat membuat uh, menulis pengalaman kalian pada saat menonton bulu tangkis harus berdasarkan adik Simba tadi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, bagaimana. Jadi kalian dapat menjelaskan jalannya permainan bulu tangkis tersebut, misalnya entah itu seru, menarik, atau malah menegangkan. Kalian juga dapat menceritakan perasaan kalian saat itu pada saat menonton bulu tangkis ataupun menonton olahraga yang lain. Ingatlah untuk memeriksa kalimat, ejaan, dan tanda baca dalam karangan sebelum kalian kumpulkan. Jadi pada saat penulisan eh, pengalaman kalian menonton bulu tangkis ataupun olahraga lain harus tetap diperhatikan ejaannya dan tanda bacanya. Nah, materi kita hari ini sudah sampai di penghujung. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran, kita berlatih dulu. Ibu akan beri soal latihan. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan kode QR yang teman-teman harus scan melalui HP masing-masing. Nah, setelah kode QR di-scan, di situ akan muncul Google Form yang dimana berisi 10 soal latihan, yaitu soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi untuk soalnya itu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu melakukan wawancara dan menuliskan laporan, serta menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan, dan juga tadi ada sedikit materi personifikasi atau majas personifikasi. Silakan di-scan teman-teman kode QR-nya dan perhatikan soalnya, jawab baik-baik. Semoga nilai yang teman-teman peroleh sesuai dengan apa yang teman-teman tangkap dari pembelajaran yang kita lakukan ini hari. Sekarang pembelajaran kita cukup sampai di sini, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Teman-teman jangan lupa tetap semangat, jangan lupa dipelajari lagi materi kita pada hari ini, dipelajari lagi untuk materi kedepannya. Selalu rajin membaca buku, selalu rajin menjawab soal-soal latihan yang ada di bukunya. Semoga untuk pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.